Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanifah Zahra Asri dari Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai transformasi geometri materi yang keempat ya, yang terakhir, yaitu adalah dilatasi. Kemudian, apa sih itu yang disebut dengan dilatasi? Nah, memperkecil atau memperbesar bangun disebut dengan dilatasi atau perkalian bangun karena setiap sisi pada bangun tersebut dikalikan dengan suatu bilangan tertentu yang disebut dengan faktor skala yang dapat dilambangkan dengan huruf K kecil. Lalu pada dilatasi itu setiap titik P, misalkan ada suatu titik P yang dipetakan ke titik P aksen, sehingga OP aksen sama dengan K dikalikan dengan OP, dengan O adalah sebagai titik pusat dilatasi dan K adalah faktor skala. Nah, rumus faktor skala itu dapat dihitung dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik hasil P aksen dibagi dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik asal P. Nah, dilatasi atau perkalian bangun dengan pusat O dan faktor skala K dapat dinyatakan dengan notasi kurung O, K, kurung tegak ya. Nah, faktor skala di sini pada dilatasi yang memetakan titik P ke titik P aksen dengan pusat dilatasi O dan faktor skala K berlaku 1. Jika K positif di mana K-nya itu lebih dari 0, maka OP dan OP aksen sama arahnya dengan K sebagai faktor skalanya. Nah, sedangkan jika K-nya berbentuk negatif atau K kurang dari 0, maka OP dan OP aksen berlawanan arahnya dengan K sebagai faktor skalanya. Nah, di sini ada rumus dilatasi. Nah, misalkan ada suatu titik P yang terletak di A, B yang dilatasi dengan titik pusatnya yaitu di 0,0 sebesar K, maka P aksennya adalah A aksen, B aksen, di mana A adalah titik koordinat di sumbu X dan B adalah titik koordinat di sumbu Y. O merupakan titik pusat yaitu di 0,0 dan K adalah faktor skalanya. Kemudian P aksennya itu A aksennya adalah A dikalikan K dan B aksennya adalah B dikali K. Nah, di sini misalkan ada suatu gambar ya. Nah, ini kita lihat ada tanda panah ya dari titik pusat ke titik A. Titik A-nya itu terletak di 2,1 dan ada titik B yang terletak di 4,2 dan ada titik C yang terletak di 3,3. Nah, kemudian titik-titik ini kita sambungkan menjadi suatu bangun segitiga yang kemudian didilatasi sebesar minus 2. Nah, berarti kalau misalnya negatif, berarti titik bayangannya itu atau bangun bayangannya itu memiliki arah yang berlawanan. Nah, kita hitung ya, misalkan di sini ada A yang terletak di 2,1 yang didilatasi dengan titik pusat sebesar minus 2, maka A aksennya adalah untuk yang X-nya ya, berarti 2 dikali dengan minus 2, 1 dikalikan minus 2 ya. 2 itu dari titik yang berada di sumbu X dan yang 1 itu titik koordinat terhadap sumbu Y-nya. Nah, berarti 2 dikali min 2 adalah min 4 dan 1 dikali min 2 adalah min 2. Nah, berarti titik bayangannya A aksennya itu adalah min 4, min 2. Nah, kemudian untuk yang titik B yang terletak di 4,2 yang dilatasi terhadap titik pusat sebesar min 2. Nah, berarti titik bayangannya atau B aksennya itu sama dengan 4 dikalikan minus 2, 2 dikalikan minus 2. Nah, berarti hasilnya adalah B aksennya itu terletak di min 8, min 4. Kemudian di titik C yang terletak di 3,3 yang dilatasi terhadap titik pusat sebesar minus 2, maka titik bayangannya atau C aksennya itu adalah 3 dikalikan minus 2, 3 dikali min 2. Nah, hasilnya adalah C aksennya terletak di min 6, min 6. Nah, kemudian kita gambarkan seperti ini ya. Karena negatif, maka panahnya itu berlawanan arah. Nah, kita letakkan titiknya
Ya, di titik bayangan itu di A aksennya berarti menjadi di min 4, min 2. Yang C-nya pindah ke B aksennya itu min 8, min 4, dan yang C-nya juga ikut pindah yang terletak di min 6, min 6. Nah, ini kita satukan setiap titik-titiknya ya. Nah, menjadi suatu bangun segitiga. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini ada soal tentukan bayangan garis X plus Y sama dengan 4 oleh dilatasi terhadap titik pusat di 0,0 sebesar min 2. Nah, diketahui di sini misalkan kita ambil sembarang titik pada garis X plus Y sama dengan 4, yaitu titik A yang terletak di X, Y. Nah, titik A ini yang terletak di X, Y didilatasi terhadap titik pusat sebesar min 2, maka akan memiliki titik bayangannya yaitu A aksen menjadi min 2X, min 2Y. Sehingga X aksennya itu sama dengan min 2X, atau kita putar ya, kita ubah menjadi X sama dengan min setengah X aksen. Nah, ini kita jadikan persamaan yang pertama. Kemudian ada Y aksennya sama dengan min 2Y, atau Y sama dengan min setengah dari Y aksen. Nah, ini kita jadikan ke persamaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah bayangan garisnya. Kemudian kita jawab, substitusikan persamaan pertama dan yang kedua ke garis 2X plus Y sama dengan 4. Diperoleh X plus Y sama dengan 4. Maka X-nya kita masukkan ke persamaan yang pertama, kita ganti menjadi min setengah X aksen, dan Y-nya kita ganti ke persamaan yang kedua menjadi min setengah Y aksen. Nah, jadinya min setengah X aksen ditambah min setengah Y aksen sama dengan 4. Nah, kemudian ruas kanan dan ruas kirinya kita kalikan 2 biar lebih mudah, biar hasilnya tidak pecahan ya. Maka hasilnya adalah, dikalikan minus 2. Ya, berarti jadinya adalah X aksen ditambah Y aksen sama dengan min 8. Nah, jadi bayangan garis X ditambah Y sama dengan 4 oleh dilatasi terhadap titik pusat di 0,0 sebesar min 2 adalah X plus Y sama dengan min 8. Nah, cukup sekian untuk penjelasan hari ini tentang dilatasi. Nanti jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan kembali, bisa chat di grup, atau kita bisa chat juga bisa komen juga di video YouTube ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.